Bang, aku mau tanya, kenapa ya kok pajak karyawan dibandingin sama UMKM yang pengusaha itu lebih besar daripada pajaknya pengusaha? Padahal penghasilan dari pengusaha itu lebih besar daripada si karyawan. Si karyawannya dipajakin lebih besar daripada pengusaha. Saya ini kan konten kreator, punya usaha juga. Gimana caranya kita ngecelin pajak, tapi secara legal biar kita nggak masuk penjara. Dengar-dengar juga di tahun ini Bang, ada peraturan baru ya, kemarin mulai Januari. Dan katanya juga nanti dari DJP-nya, itu akan ada sistem yang menggabungkan antara NPWP sama KTP jadi NIK, yang dimana kalau orang itu nyembunyiin hartanya dan gak dilaporin hartanya, akan bisa kena denda atau bahkan masuk penjara. Halo Creators, hari ini kita spesial banget karena gue bawain kalian pakar pajak. Kenapa pakar pajak? Karena di dunia ini, kalian mungkin bisa cari uang dengan banyak, kalian mungkin bisa berinvestasi dengan banyak, tapi kalau misalnya kalian nggak ngerti pajak, duit kalian bisa habis. Nah, maka dari itu kita dipanggilnya adalah Abang Gabriel. Halo Bang Gabriel. Halo. Dipanggilnya Bang Ebil ya? Ya. Bang Ebil ya. Halo Bang Ebil. Apa kabar Bang Ebil? Baik, sehat. Salam kenal Bang Ebil. Salam kenal juga Mas Ogut. Kita taunya itu dari sosial media ya? Ya. Karena Bang Ebil ini bilangnya, ya kan, tim kontennya itu belajar di Akademi Kreator, betul ya Bang ya? Ya. Jadi kalau kita mau ada meeting terkait dengan perkembangan atau perubahan strategi terhadap sosial media kita, nah, biasanya mereka dapat insight dari ya Mas Ogut ini. Dari Akademi Kreator ya? Ya, dari Akademi Kreator. Oke, thank you banyak udah percaya sama Akademi Kreator ya. Ya. Bang Ebil. Dan sekarang Bang Ebil ini adalah pemilik dari akun Pakar Pajak. Sekarang udah berapa Bang followersnya? Waduh, udah berapa ya? Berapa Riz? 197.000 dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan Bang. Berarti udah akun untuk pajak terbesar se-Indonesia ya? Paling gede se-Indonesia. Itu congratulations loh Bang. Ya. Itu gak gampang loh Bang ngebahas pajak. Barang susah. Tapi bisa, mungkin menurut abang gak susah, tapi menurut orang-orang tuh kayak ini berat banget pembahasannya. Ya. Tapi akhirnya bisa sampai ke situ. Congrats Bang. Terima kasih. Sebelumnya kita mau kenal dulu nih Bang. Boleh gak ceritain abang ini siapa? Terus abis itu sekarang ini pekerjaannya apa aja? Ada bisnis apa aja? Dan sejarahnya gimana kok bisa abang jadi seorang konsultan pajak dan bikin akun Pakar Pajak? Oke, boleh dibilang masuk jurusan atau sebagai profesi pajak ini secara kebetulan. Secara kebetulan. Ya. Jadi di awal berkarir di salah satu kantor akuntan publik, di situ masih belum menemukan passion. Ini passion mau dibawa kemana? Sampai akhirnya pindah ke perusahaan konsultan pajak. Oke. Di situ baru ngerasa kayak ini posisi ini atau profesi ini cocok untuk karir ke depannya. Oke. Nah, dari situ sudah menikmati, sudah kalau orang bilang kita kerja itu disuruh dengan atasan, disuruh oleh atasan, kemudian mengerjakan sesuatu, mungkin terbebani. Justru saya kebalikan. Saat mengerjakan case ataupun tugas perpajakan, justru saya semangat. Kayak main gitu ya? Kayak main. Okay. Jadi nyari aturan baru, aturan ini terbit kenapa, alasannya kenapa, kemudian membedah aturan, itu suka. Sejak di konsultan itu. Oke. Jadi boleh dibilang level dari skill saat dari KAP ke konsultan pajak itu boleh dibilang melesat cukup jauh. Oke. Jadi di situ dibukakan pintu, tinggal ya kita sendiri. Akselerasinya seberapa cepat dan seberapa jauh. Oke. Ya, jadi mulai dari situ menemukan passion, akhirnya pindah ke sebuah perusahaan swasta. Di perusahaan swasta tersebutlah kita mulai menjadi freelance. Oke. Ya, jadi mungkin sama ya. Mungkin buat para teman-teman yang memang mau coba menjadi konsultan pajak, mungkin ada kalanya apa yang dikatakan Steve Jobs dulu benar. Ya, jadi mulailah dari garasi rumah Anda dulu.
Oke. Ya, jadi ya boleh dibilang jangan tinggalin kerjaan dulu. Coba freelance dulu, coba tes ombak dulu. Kalau memang sudah ketemu, sudah klik, ya baru boleh coba. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Pak. Agak detail ke pajak ya. Boleh. Waktu itu saya pernah dapat artikel nih, Bang Ebil. Perhitungan pajak seorang karyawan yang kena PPh 21 ya. Betul. Versus UMKM non PKP yang kena PPh final 0,5%. Iya. Ya. Mereka dapatnya sama-sama mungkin 200 juta. Oke. Tapi pas ujung-ujungnya pajak jadi hitung, lebih gede dari pajaknya karyawan. Oke. Sebenarnya aku ngerti kenapa aturannya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya seorang yang kerja di kantor, ngeliat itu kan kesal dong Pak. Iya. Kayak duitnya pengusaha lebih banyak, harusnya dipajakinnya lebih tinggi dong. Harus ada distribusi kekayaan dari si kaya ke yang biasa aja kan Pak. Sebenarnya itu logiknya di mana sih Pak? Oke. Jadi boleh dibilang kalau usaha, pemerintah menetapkan tarifnya dengan memperhitungkan resiko bisnis. Ya. Jadinya tarifnya seperti itu. Dasarnya dari mana? Dari ya mungkin dari tarif negara tetangga sebelah kali ya. Iya. Ya. Jadi Indonesia itu pasti membandingkan tarif pajak dengan negara tetangga. Iya. Jadi didapatlah tarif sekian untuk perusahaan. Karena ujungnya pasti masuk ke orang pribadi juga. Jadi harusnya tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, kenapa lebih kecil untuk perusahaan? Ada resiko. Betul. Ya. Dan nantinya dia akan tarik ke pribadi. Yang kena pajak dividen 10% ya Pak ya? 10%, betul. Setelah kena 10% itu nggak dikenain PPh 21 lagi kan Pak ya? Oke, kita mungkin bahasanya kita ubah kali ya. Kalau kita ngomongin PPh pasal 21 itu sebenarnya adalah bicara tentang kewajiban perusahaan. Oke. Perusahaan motong gaji karyawan. Itu kita sebut PPh 21. Banyak orang beranggapan PPh 21 itu sama dengan PPh tahunan orang pribadi. Padahal itu dua hal yang beda. Saya banyak dapat sharing cerita teman-teman. Oh, pajak saya udah diurusin sama kantor. Yang kita bahas adalah SPT tahunan pribadi yang merupakan kewajiban individu. Itu dia padahal tinggal lapor aja, ngasih bukti potong dari kantor ya kan? Betul. Nah, itu dianggapnya sama. Mereka anggapnya udah diurusin sama kantor. Padahal itu kan iya, hal harusnya yang beda. harusnya laporan ya. Nah, tapi kalau misalnya yang dividen, misalnya saya udah punya perusahaan, terus habis itu saya ambil dividen 10%. Itu nggak kena pajak lagi di selanjutnya kan? Karena kan udah bersih pajak pemotongan dividen yang 10%, betul ya Pak ya? Betul. Kecuali kalau kita investasikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di instrumen investasi apapun. Ya. Sayangnya kripto nggak masuk ya Pak ya? Kalau kita bicara dividen memang ada perubahan. Kalau dulu perusahaan memang harus motong. Ya. Nah kalau sekarang sudah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk motong. Ya. Kewajiban beralih ke si penerima dividen. Ya. Tinggal si penerima tersebut mau menginvestasikan atau tidak. Kalau diinvestasikan ya berarti tidak dikenakan pajak dividen. Oke. Bang Ebil, ini kan ada peraturan baru yang udah aktif di Januari 2024 nih. Yang TER ya kalau nggak salah ya. TER. Dan aku baru baca sekilas ya kan. Karena nggak sempat juga untuk baca dalemin. Itu tuh peraturan yang dari DCP baru itu mempengaruhi ke semua lini dari pekerjaan. Dari mulai karyawan, pebisnis, freelancer, bahkan konten kreator. Nah sebenarnya itu peraturannya seperti apa sih Pak? Harapan aku Bang Ebil itu ngejelasin di audiens ini tuh biar mereka tuh juga udah mulai aware. Karena mungkin banyak yang malas juga ya baca peraturan, baca undang-undang kan banyak tuh ya teksnya. Jadi sebenarnya peraturan itu tuh seperti apa dan efeknya ke masing-masing lini usaha dan profesi tersebut tuh gimana Bang Ebil? Oke, aturan TER ini terbit di tanggal 27 Desember 2023 kemarin. Berlakunya di 1 Januari 2024. Oke, jadi sebelum kita bahas TER, baik lagi kita mesti gali dulu aturan ini terbit. Kira-kira spirit dari aturan ini apa? Yang melatar belakangi aturan ini terbit ini apa? Logik di belakangnya ya. Nah, ternyata DJP membuat aturan baru ini untuk memudahkan
administratif pelaporan pemotongan PPh pasal 21 setiap bulannya. Ya. Banyak diskusi terkait dengan THR ini, kalau saya perhatikan di webinar ataupun dari DJP-nya langsung, mereka menyatakan seperti itu. Di aturannya pun juga ada, membuat lebih simpel dalam hal administrasi pemotongan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, harusnya ada tambahan lagi. Ya, jadi di sini saya perlu menekankan bahwa yang disimplifikasi atau dimudahkan adalah perhitungan dan pelaporan secara bulanan. Jadi aturan ini tidak peduli nih kalau nanti di akhir tahunnya terjadi lebih bayar, mungkin terjadi kesulitan pengaturan cash flow nantinya di perusahaan, itu DJP nggak peduli. Pokoknya yang dibahas adalah gimana caranya perusahaan dalam melakukan kewajiban pemotongan itu lebih mudah titik. Oke. Baik saat menghitung gaji baik saat menghitung pajak karyawan, pajak dari freelance ataupun content creator, itu semua dimudahkan per bulannya. Oke. Ini bedanya. Jadi mungkin melalui podcast ini teman-teman harus paham dengan spiritnya dulu. Ya. Jadi kalau masih ada yang memperdebatkan aturan ini di akhir tahun terjadi ketidakpastian, bisa lebih bayarkah? Itu memang ya seperti ini desainnya. Orang cuman tujuannya memudahkan administrasi per bulan. Ada satu hal lagi yang menurut kita secara konseptual, aturan THR ini tarif efektif rata-rata. Ya. Jadi tarif ini tidak menghilangkan perhitungan sebelumnya. Jadi ini fungsinya hanya untuk menghitung perhitungan bulanan. Tapi kalau untuk perhitungan di masa Desember atau akhir tahun ataupun saat orang itu resign, ya pakai aturan yang lama. Masih sama konsepnya. Jadi nggak ada yang berubah. Oke. Jadi itu konsep yang kedua yang harus kita ketahui. Konsep ketiga yang perlu kita ketahui di aturan ini, aturan THR ini punya tarif efektif ada di peraturannya di PP 58. Aturan ini memang didesain untuk karyawan yang bekerja 12 bulan. Jadi kita harus paham dengan konsep ini. Ini ketiga poin ini nggak ada. Di dalam aturan ataupun saat di webinar pun itu jarang ada yang menyinggung ini. Jadi kalau desain dari tarif THR ini untuk karyawan 12 bulan, dia harus bekerja 12 bulan. Berarti apa? Berarti kalau karyawan bekerja kurang dari 12 bulan, berarti ada potensi lebih bayar. Oke. Nah, ini yang menjadi challenge atau tantangan bagi perusahaan. Ya. Oke, itu 3 konsep yang mungkin perlu diketahui dari teman-teman yang mau memahami konsep THR. Ya. Kemudian aturan ini juga mungkin punya banyak pengaruh khususnya dengan perusahaan. Kalau kita lihat di tahun 2023 sudah terbit aturan terkait dengan Natura. Ya, Natura ini menjadi objek pajak dan aturan di dalam THR ini menegaskan bahwa Natura ini juga menjadi objek. Nah, efeknya apa? Efeknya bahwa di perusahaan dulu mungkin kita mengenal ada 3 konsep pemotongan pajak. Ada orang yang terimanya, oke, saya dipotong pajak. Gaji yang saya terima gross, bahasanya seperti itu ya di HRD. Ada yang bilangnya net. Oke. Kalau net berarti perusahaan yang bayar pajaknya. Ya. Kemudian ada istilah gross up. Berarti juga sama, perusahaan yang membayarkan, cuma tunjangan pajaknya ini menjadi objek pajak. Itu bedanya. Tapi dengan adanya THR ini cuma ada 2 sekarang. Pilihannya dibuat lebih ringkas. Perusahaan mau menerapkan gross berarti dipotong dari take home pay pegawai atau dilakukan gross up. 2 aja. Jadi lebih simpel. Oke. Nah, itu yang harus kita pahami. Dengan adanya gross up tadi berarti itu kan menambah cost ataupun beban dari perusahaan. Iya. Pasti ya,
kita yang nanggung pajaknya, perusahaan yang nanggung, berarti ya pajaknya pun makin besar. Berarti let's say kalau misalnya ada karyawan gajinya 7 juta. Iya. Si karyawan itu 7 jutanya dapatnya bersih untuk pajak PPh-nya itu dibayarin sama perusahaan. Betul. Berarti ibarat kata ngegajinya lebih besar daripada deal di awal gitu. Betul. Oke. Itu yang harus menjadi catatan saat perusahaan melakukan kontrak. Oke. Ya, itu kan jadi kenikmatan. Oke. Ya, harusnya secara kodratnya pajak penghasilan itu dipotong dari si penerima penghasilan. Betul. Yang terima penghasilan kan si pegawai. Betul. Nah, kalau ditanggung perusahaan berarti itu adalah kenikmatan atau fasilitas. Dan additional cost buat perusahaan. Betul. Dan itu efeknya kalau secara makro bisa aja penyerapan tenaga kerja jadi agak menurun gak sih? Mungkin dalam hal negosiasi ya. Tapi kalau penyerapan pasti tetap ada lah. Tetap demandnya, tergantung demandnya. Karena cost untuk satu kepala itu naik pada dasarnya gitu loh. Betul. Takutnya begitu sih kalau aku sebagai orang yang ngeliat makronya, takutnya ada efeknya kayak gitu kan. Bisa seperti itu. Jadi kalau untuk menambah karyawan, mereka akan berpikir mendingan saya naikin gaji, tapi melakukan pekerjaan lebih. Yes. Ya. Let's say kayak misalnya pabrik gitu. Pabrik ada 1.000. Ya. 1.000-nya pakai yang tadi yang gross up. Saya gajinya 5.000. Ya. 5.000, 5 juta gitu. Berarti dia kan akan hitung gross up-nya kaliin 1.000 karyawan kan. Ya. Kan kalau kata orang turunan Chinese bohwat juga kita ini. Benar-benar. Berasa juga ya. Berasa dong kalau 1.000 ya. Kalau 1-2 sih ya nggak terlalu berasa ya. Tapi kalau 1.000 gimana gitu kan. Ya. Nah, itu yang menjadi perhatian. Ya. Nah, kemudian hal lain yang menjadi perhatian khususnya bagi perusahaan. Di situ ada penegasan, ada contoh bahwa karyawan yang masuk di tengah tahun berjalan. Jadi kalau ada karyawan yang baru join nih ke perusahaan kita nih, mungkin di bulan Agustus contoh ya. Karyawan tersebut boleh loh bawa bukti potong dari perusahaan sebelumnya. I see. Di mana sebenarnya aturan ini udah ada lama. Cuman sempat hilang dari contoh peraturan yang lain. Oke. Ya, tapi di formulir tetap ada. Nah, di aturan ini ada penegasan. Ada contoh pegawai bisa membawa bukti potong dari kantor sebelumnya ke kantor sekarang. Oke. Nah, efeknya apa? Ini efek yang perlu diketahui oleh perusahaan. Efeknya perusahaan yang terakhir dia bekerja akan menanggung tarif pajak lebih tinggi. Nah, menarik nih. Contoh ya, kita ambil contoh. Kita tahu batasan PTKP setahun untuk orang pribadi itu 54 juta. Ya. Misalnya ada si A, dia kerja di perusahaan sebelumnya gajinya 10 juta per bulan. Ya. Sampai di bulan September dia resign. Masuk ke perusahaan saya nih. Ya. Masuk bulan Oktober. Gaji mungkin masih sama 10 juta. Nah, di perusahaan saya, di perusahaan baru inilah ya, 10 juta dari bulan Oktober berarti penghasilan yang diterima di perusahaan selanjutnya adalah 30 juta. Betul ya? Iya. Nah, 30 juta kalau di perusahaan, kita sebut tadi PTA sekarang PTB lah. Yeah. Di PTB 30 juta berarti tidak ada potongan pajak. Kenapa? Karena penghasilannya masih di bawah PTKP. Oke. 54 juta. Betul. Padahal kalau dihitung total 120 juta. Itu udah kena PTKP kan ya? Di atas, betul. Di PTA pasti kena pajak, betul ya? Iya. Karena penghasilannya adalah 90 juta. Anggap seperti itu. Nah, di aturan ini boleh membawa bukti potong dari PTA. Di PTB yang tadinya tidak dipotong pajak. Kalau kita sebagai gross up, sebuah keuntungan buat PTB karena gak ada pajaknya. Betul. Tapi kalau dia membawa, berarti dia boleh mengakui angka 90 itu di perhitungan PTB. Which is PTB harus menanggung tarif pajaknya. Wow. 5%. Gimana kalau angkanya itu misalnya 20 juta. Mungkin bisa gak hanya di tarif 5%, bisa kena 15%. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Khususnya yang punya perusahaan dan punya pegawai. Jadi saat konsepnya gross up, dia menerapkan budaya atau sistem gross up. Kemudian ada
pegawai yang datang bekerja di tengah tahun, kemudian dia membawa bukti potong. Siap-siap tuh. Perusahaan akan menanggung tarif pajak yang lebih tinggi. Tadi kita tarif PPh pasal 21 5%, 15, 25, 30, 35. Compounding lah, bukan compounding, progresif. Nah, bisa ngebayangin harusnya mungkin perusahaan B bisa cuma kena tarif di lapisan pertama deh. Ya, mungkin gajinya setahun dia cuma 70 juta deh. Ya mungkin kerjanya cuma 5 bulan, 4 bulan. Tapi kalau dibawa dengan perusahaan sebelumnya, gajinya in total. Yang udah dipotong di sana berapa? Oke. Bener. Tapi kan yang kena tarif tertinggi perusahaan terakhir. Dia kena layer yang misalnya di 25%-nya. Betul. Kayak gitu kan. Yang perusahaan pertama mungkin kena 5%, 15%. Tapi perusahaan terakhir akan kena tarif lebih tingginya. Betul. Nah itu yang hati-hati. Ini yang gak pernah diceritain. Ini harus menjadi catatan penting ya buat perusahaan. Saat mereka meng-hire, ya pastiin dulu. Ada salah satu diskusi ya, ada yang bilang, apakah boleh kita perusahaan itu melarang ya si orang tersebut tidak boleh membawa dari bukti potong dari perusahaan sebelumnya. Di dalam contoh kasus di aturan DJP itu diperbolehkan. Ada 2 kasus. Orang yang membawa dan orang yang tidak membawa bukti potong. Jadi boleh dong. Jadi ini catatan penting buat perusahaan, mungkin bagian HR. Saat merekrut karyawan, mungkin ada tambahan klausul. Di kontraknya ya. Di kontraknya. Iya. Gak boleh bawa. Itu nilai fantastis loh. Iyalah Pak. Saya pernah ngitung loh Pak. Kalau konten kreator nih penghasilannya, ini gak pakai norma ya. Iya. Kan ada norma yang potong setengah 50% ya. Iya. Ya kan? Let's say gak pakai norma. Konten kreator kalau 1 tahun dapat gross. Iya. Let's say dapat endorsement 600 juta. Itu pajaknya 90-an juta something kan. Wow. Pertanyaannya, duitnya kan pasti udah kepake. Belum bayar editornya, belum bayar ininya, belum bayar itunya. Terus kita disuruh bayar. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sebagai freelancer nih sama content creator nih Pak. Gimana cara tax planningnya yang benar dan legal, dan kita tidak nyalahin aturan, dan kita tidak masuk bui lah kasarnya kayak gitu lah. At least gak masuk bui lah, gak masuk ke peradilan pajak dulu lah gitu. Oke, ini juga menarik nih. Di aturan ini ya ada perubahan perhitungan loh terkait dengan freelancer ataupun content creator. Yang TER ini ya? Yang TER ini. Iya, oke. Ya, kalau tadi poin pentingnya di situ. Poin pentingnya kalau untuk pegawai tadi kalau kita bawa bukti potong dari perusahaan sebelumnya, efek buat si pegawainya enak. Mereka tidak perlu ada kurang bayar lagi. Iya. Ya, tapi bagi perusahaan efeknya ya tarif lebih besar. Bohwat juga itu. Sekarang kita masuk ke freelance ataupun content creator. Iya. Apa hal yang baru di dalam aturan TER ini? Ya. Jadi bagi para perusahaan atau si pemotong pajak saat mereka menggunakan content creator ataupun freelance, aturannya sendiri sudah tidak sifatnya akumulatif. Kalau dulu kita hitung harus ada akumulasi dalam 1 tahun. Misal saya pakai jasa Mas Ogut nih, misalnya di bulan Maret saya bayar 100 juta. Ya. Kemudian nanti di bulan Agustus saya pakai lagi jasanya. Ya. Itu harus diakumulasi. 100 juta yang awal tadi dengan yang di bulan setelahnya itu harus diperhitungkan secara akumulatif. Jadi 200 juta itu. Misal 200 juta. Oke. Itu dihitung dengan formula PPh pasal 21-nya. Iya. Ya ada fasilitas. Kalau dulu 50%. Yang norma itu ya Pak ya? Bukan norma, memang ada fasilitas. Oke. Bukan pegawai. Nah kalau sekarang baik lagi. Spirit dari aturan TER ini adalah memudahkan administrasi per bulan. Berarti sudah tidak ada lagi namanya akumulatif. Oke. Jadi saat kita mau menghitung misalnya saya pakai Mas Ogut di bulan Oktober. Saat saya menggunakan dulu di bulan Februari ataupun Maret. Sudah gak perlu dihitung lagi. Oke. Jadi fokus hanya biaya di bulan Oktober itu berapa. Oke. Itu yang akan kita kalikan tarif pajak. Sesimpel itu. Jadi mudah. Kalau ada staf pajak di perusahaan. Mereka udah gak perlu lagi cari berkas-berkas bulan-bulan sebelumnya. Jadi lebih mudah ya. Itu. Nah. Kalau kita lihat
secara kita bisa ngebayangin ya. Kalau dulu kan sifatnya akumulatif. Iya. Ya, berarti semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi juga tarif progresif pajaknya. Pasti. Betul ya? Pasti. Nah, kalau sekarang tidak menggunakan secara progresif, berarti akan cenderung dikenakan tarif layer paling bawah. Tidak mungkin, jarang akan progresif. Ya, betul. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah di akhir tahun atau pelaporan pribadi si konten kreatornya, si freelance-nya itu yang akan menjadi kurang bayarnya akan besar. Nah, ini merupakan bom waktu bagi para konten kreator. Kalau tadi Mas Ogut sempat cerita dapat project 600 juta bayar pajak 90 juta. Nah, ini akan lebih besar lagi. Ini akan bahaya. Nangkep ya? Kalau dulu kan dipotongnya benar progresif. Ya. Secara akumulatif. Ya. Tarifnya pun kalau makin gede berlapis dong. 5%, 15, 25 kan gitu. Ya. Berarti kan dari penghasilan Mas Ogut udah ada yang dikenakan tarif. Mungkin tarif kedua. 15. Layer 3, layer ya. 3 gitu-gitu ya. Kalau sekarang mungkin cenderungnya layer pertama terus. Kecuali kalau kontraknya besar ya. Di bulan itu kontraknya besar. Mungkin bisa kena 2 layer. Tapi kalau in total akumulatif. Karena kita kan saat kita melapor SPT tahunan. Kita harus melaporkan seluruh penghasilan yang kita terima. Iya. Which is akumulatif. Oke. Tapi kita dipotongnya sama perusahaan. Sama yang meng-hire kita. Cuma kena lapisan pertama. Oke. Akan jadi bom besar. Oh, jadi misalnya aku coba pahamin dikit ya. Ya. Bang. Jadi misalnya bulan ini aku dapat endorse 100 juta let's say. Oke. Berarti kan kena tarifnya kan potong dulu yang 54-nya. Betul ya Pak? Dikali 50%. Dikali 50%, baru kaliin yang 5% pertama kan, layer Ya. 1 kan. Bulan depannya lagi dapat 100 juta lagi. 5% lagi. Kalau dulu kan akumulatif. Naik ke lapisan kedua. Kalau dulu. Iya betul. Kalau sekarang lapisan pertama lagi. Lapisan pertama kan. Bulan ketiga seperti itu, bulan keempat seperti itu. Betul. Pas di akhir tahun, Ya. dihitungnya bukan pajak yang udah dibayar di awal, tapi akumulasinya. Akumulasi. Baru dikasih lihat dari akumulasi tersebut, gua kenanya layer keberapa. Betul. Holy shit. Nah bang, tadi kan udah dikasih tahu bahwa ada peraturan yang TER itu yang akhirnya konten kreator itu bisa tiba-tiba meledak di akhir tahun ternyata kurang bayar gitu kan. Ya. Nah karena aku konten kreator dan mayoritas audiensku ini pengen jadi konten kreator bang, minta tips bang. Tax planning untuk konten kreator yang legal dan tidak bikin kita masuk bui bang. Nah, nih berat nih pertanyaannya nih. Ya. Jadi pada prinsipnya di perpajakan itu kita mengenal konsep pembukuan dan pencatatan. Ya. Pembukuan pencatatan ini konsep untuk menghitung pajak. Ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Ya. Kalau kita lihat dari tarif perpajakan untuk orang pribadi, ya, orang pribadi ini pasti tarifnya berlapis nih, progresif. Betul. Ya, jadi kalau kita punya omsetnya lebih besar dari 4,8, maka punya kewajiban perpajakan tambahan, yaitu PPN. Iya. Nah, kalau ada PPN, pastinya saat kita dealing dengan klien, kita invoice ke klien, harga kita makin tinggi. Bisa Ya. bersaing atau tidak harganya. Nah, di sini sudah diarahkan sebenarnya oleh pemerintah. Kalau udah besar usahanya, ya pindah. Jangan di orang pribadi. Gitu. Pindah kemana? Ya ke perusahaan. Seolah-olah seperti itu ya. Ya. Secara tidak langsung mengarahkannya seperti itu. Kenapa? Kalau kita sudah 4,8, ya lebih baik pindah ke perusahaan. Karena apa? Di 4,8 di sini kita orang pribadi ini boleh loh nerbitin faktur pajak. 4,8 M per tahun ya. Iya, orang pribadi boleh. Banyak orang beranggapan yang nerbitin faktur pajak ini hanya perusahaan. Padahal orang pribadi berhak juga. Iya. Jadi daripada kita ribet administrasi di pribadi, nantinya kalau ada masalah larinya ke pribadi, jadi tax planningnya adalah ya pindahin resikonya. Oke. Kemana? Ya ke perusahaan. Jadi Gitu bikin loh. perusahaan. Di perusahaan, pindahin resiko Oke. ke perusahaan dulu. Nah, di perusahaan kita lihat ada fasilitas apa di sana. Iya. Nah, khusus untuk konten kreator yang ditanyakan tadi. Konten kreator ini
eh, boleh nggak menggunakan fasilitas pajak UMKM? Nah, ini menarik nih, sejak tahun 2013 sebenarnya pekerjaan bebas tenaga ahli itu nggak boleh. Tenaga ahli itu lebih ke profesi. Pekerjaan bebas itu kayak content creator, Freelancer. kayak freelance, pemusik atau artis. Nah itu masuk ke situ semua. Iya. Nah harusnya nggak boleh karena masuk kategori pekerjaan bebas. Tidak boleh menggunakan tarif pajak UMKM Iya. kalau dia menggunakan atau mendirikan badan usaha. Nah planningnya. Tapi kalau kita menggunakan tarif normal ya sama aja. Tarifnya gede. Iya. Kita bisa menggunakan tarif pajak UMKM kalau kita buat badan usaha dan kita bekerja di situ, kita mempekerjakan orang di bidang kita sebagai karyawan. Jadi kita sebagai ownernya, disitulah klausulnya diperbolehkan. Oke. Ya. Jadi kalau tadinya kita yang mengerjakan ya nggak boleh. Oke, jadi simpelnya kayak aku gini ya. Ya. Aku content creator, tapi aku punya PT yang dimana PT ku ada editornya, ada yang bekerja sama aku. Dan aku pun bekerja di perusahaan tersebut gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bikin badan usaha ada dua konsep ya. Kalau kita bikin PT itu sudah pasti boleh menggunakan atau bisa menggunakan fasilitas pajak UMKM. Ya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan CV, ya, karena saya sering menyarankan untuk jenis usaha content creator, freelance yang tidak banyak orang, memang usaha kita sendiri yang dilabeli dibungkus dengan badan usaha, itu bagusnya CV aja. Oke. Gak perlu ke PT gitu loh. Ya kalau tidak perlu gengsi dengan PT ya CV aja. Nah CV ini yang diatur tadi bahwa dia tidak boleh bersinggungan dengan pekerjaan bebas ataupun tenaga ahli. Jadi kalau content creator mendirikan CV itu dia harus punya strategi. Dia mempekerjakan tim content creator lainnya. Tapi kalau PT boleh ya? PT boleh ya? Nah, kalau karyawan kita sendiri nggak ada karyawan lain tapi statusnya PT itu boleh. Boleh menggunakan tarif pajak UMKM. Jadi strateginya ke situ. Kita pindahin resiko, tinggal pilih entitas hukumnya apa? Mau PT atau mau CV? Yang lebih untung pasti CV. Betul. Satu, jangka waktu penggunaan tarif pajak UMKM juga lebih panjang. 4 tahun. 4 tahun. Kemudian tapi itu dia. Ada loopholes-nya di situ. Kalau content creator itu termasuk pekerjaan bebas. Jadi mungkin ada dispute. Nah ini yang harus teman-teman pahami. Karena takutnya ada oknum tertentu ya saat kita diawasi oleh petugas pajak, mereka bilang nggak boleh. Kita harus bisa fight. Ini loh ada dasar hukumnya. Gitu. I see. Kalau aku bikin PT Muda cuma sekali karena sempat dapat pekerjaan vendor yang membutuhkan PT, jadi makanya dibikinnya PT gitu. Oke, berarti kesimpulannya kalau misalnya content creator masih single fighter, dia bikin CV, dia kerja di sana, hire lah editor, apapun itu, dan payrollnya itu di bawah CV-nya tersebut ya Pak. Kalau untuk CV tidak ada payroll untuk si owner. Jadi itu bilangnya prive ya. Prive ya, ya betul. Jadi si owner nggak boleh kerja di CV-nya dia sendiri ya? Boleh kerja, cuma dapat penghasilannya sebagai prive. Sebagai prive nantinya. Oh iya, karena kan dia ada komanditer aktif sama komanditer pasif ya? Iya. Oke, jadi begitu ya content creator. Nah Pak, sebagai penutup Pak. Ya. Saya salaman dulu deh bentar. Oke. Gimana? Salaman dulu. Oke. Jadi tahun ini ya. Saya pakai jasa Bapak buat pajak ya Pak ya. Waduh. Oke, thank you banyak Pak udah mampir Siap. sini Pak. Sampai jumpa dan jangan lupa follow Pakar Pajak di Instagram. Biar kalian ngerti pajak dan kalian cuan.